motorik halus masih belum dikembangkan dengan baik, karena pada di era Al-Fatah sendiri menurut guru kelas perkembangan kemampuan motorik halus sebatas melipat, menggunting dan menempel yang berpaku pada guru, sehingga anak kurang eksplorasi dalam mengembangkan kemampuan motorik halusnya karena kegiatan yang terus berpaku dengan LKS dan guru. Maka dari itu peneliti ingin menyampaikan tentang peningkatan membantu meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan bermain papercraft untuk membantu di era Al-Fatah untuk membantu meningkatkan kemampuan motorik halusnya dengan baik dan dengan kegiatan-kegiatan yang digunakan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan kegiatan bermain papercraft di era Al-Fatah melalui kegiatan papercraft dalam meningkatkan kemampuan motorik halus di era Al-Fatah pada anak usia 5-6 tahun. Untuk yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan bermain papercraft. Selanjutnya adalah motorik halus. Motorik halus merupakan kemampuan keterlibatan antara koordinasi mata dan tangan, terutama pada otot-otot jari tangan dan koordinasi mata dan jari tangan. Meliputi hal ini, untuk penelitian ini meliputi kegiatan dengan kegiatan menggunting, melipat dan menempel melalui kegiatan papercraft. Papercraft merupakan salah satu jenis kerajinan yang melibatkan pembuatan barang melalui keterampilan anak berbahan kertas bergambar. Untuk anak usia dini pastinya dikaitkan dengan tema-tema pembelajaran yang ada di kelas seperti hewan, tumbuhan, dan bunga dan lain-lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian di dalam kelas oleh Kemis dan Tatar. Dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi. Perencanaan yaitu dengan merencanakan kegiatan pembelajaran seperti RPPH dan media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dengan melaksanakan kegiatan yang sudah disusun oleh peneliti melalui RPPH yang sudah dikerjakan. Lalu dengan penerapan kegiatan bermain papercraft. Selanjutnya adalah dengan tahap pengamatan. Jadi mengamati kegiatan yang berlangsung dengan pemberian kegiatan bermain papercraft ini. Guru dan peneliti melakukan kolaborator meneliti anak untuk mengetahui apa kekurangan atau masalah yang terjadi pada kemampuan motoriknya. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi digunakan untuk mengevaluasi ulang tentang kajian atau penerapan kegiatan bermain yang telah dilakukan. Subjek penelitian pada hari ini, pada penelitian ini adalah kelompok B di era Al-Fatah atau anak usia 5-6 tahun dengan 15 anak, 6 perempuan dan 9 laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan satu wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah, terutama pada kemampuan motorik halus di era Al-Fatah. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dengan guru pas saat kegiatan di kelas. Dokumentasi adalah hasil atau foto yang digunakan untuk bukti bahwa kegiatan main di kelas seperti apa. Selanjutnya adalah instrumen.
melipat sesuai garis dan menempel dan membentuk menjadikan bentuk 3 dimensi atau menjadi bentuk sesuai gambar. Teknik pengumpulan data yaitu analisis data dengan deskriptif kuantitatif yang menggambarkan variabel sesuai dengan keadaan sebenarnya yang didukung dengan data berupa angka. Deskripsi data selanjutnya adalah deskripsi data sebelum tindakan kelas. Melakukan pengamatan dan observasi langsung kepada anak usia 5-6 tahun di kelompok B teralpha. Melalui pengamatan observasi langsung dan kolaborasi dengan guru, maka pelaksanaan tindakan prasikus dilakukan. Dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dengan kategori 9 anak masih belum berkembang dan persentase persennya adalah 60%, dan 6 anak dalam kategori mulai berkembang dengan persentase 40%. Maka dalam hal itu peneliti dan guru akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan kemampuan motorik halus melalui program ini. Nek sampeyan ini enggak apa-apa. Selanjutnya adalah penelitian tindakan siklus 1. Lalu evaluasi di tahap siklus prasiklus selanjutnya melakukan tindakan di siklus 1 dengan hasil 5 kategori anak sudah mulai berkembang dan 0% pada belum berkembang dengan persentase persen 33%. Dan 6 anak kategori berkembang berupa BSB dengan 6 kategori anak berkembang sesuai harapan sebanyak 40% dan anak berkembang sangat baik pada kategori 27%. Setelah pelaksanaan tindakan siklus 1 dilakukan evaluasi kembali apa yang menjadi masalah, masih tetap menjadi masalah pada kegiatan penelitian ini, yaitu dengan anak masih tetap membutuhkan bantuan guru, terutama yang pada perkembangan mulai berkembang. Jadi anak-anak masih membutuhkan guru dan teman-temannya tidak menyelesaikan kegiatan yang telah diberikan, dan anak masih suka berkeliaran atau tidak memperhatikan apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan prasiklus dan siklus 1, yaitu dari peningkatan antara dari siklus 1 dan prasiklus dan siklus 1 mulai berkembang pada belum berkembangnya 0% dan BSD-nya sudah mendapatkan hasil seperti itu. Ya, setelah melakukan evaluasi pada siklus 1, pelaksanaan sudah dilakukan, yaitu dengan pada hari Rabu dan Kamis, yaitu dengan hasil 1 kategori anak berkembang sesuai harapan dan 14 orang anak kategori berkembang sesuai baik dengan persentase 7% dan 93% anak sudah dalam kategori berkembang sesuai harapan. Berikut adalah perbandingan hasil prasiklus dan siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya adalah pembahasan. Melalui siklus 2 sudah tidak ada hal yang dipermasalahkan lagi atau masalahnya sudah tidak seperti tindakan prasiklus. Maka penelitian ditinggalkan dikit-dikit. Selanjutnya adalah pembahasan, yaitu melalui penerapan kegiatan bermain, terutama pada kelompok B yang mengacu adanya penggunaan fotograf sebagai media yang membantu
sebagai alat yang membantu untuk mengasah kemampuan motorik halus pada anak kelas B di era Alfata. Pernah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan tiga aktivitas, yaitu dengan menggunting, lipat, dan menempel untuk menjadi benda, sehingga serta bentuk pola gambar yang sudah disediakan, sehingga pada penerapan ini melalui kegiatan berbentuk terjadi peningkatan dengan pemberian alat media yang dengan kegiatan berbentuk yaitu pada penerapan ini anak sudah menunjukkan kemampuan yang signifikan dan berangsur membaik. Adapun peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan penerapan semakin meningkat mulai dari prasiklus, siklus 1 hingga siklus 2 diberhentikan. Memberikan dampak positif pada kegiatan harian sehari-hari selain penerapan kegiatan motorik halusnya, yaitu anak menjadi lebih mandiri untuk menyelesaikan kegiatan yang sudah diberikan dan lebih disiplin untuk mengetahui waktu dan pekerjaan yang dilakukan tidak bermain-main dan mengetahui tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Konsentrasi pada anak meningkat dan dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan kegiatan yang sudah diberikan sehingga anak melakukan dengan hati-hati karena sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, dengan memahami instruksi yang diberikan guru secara berulang, maka anak mengerjakan kegiatan dengan sesuai apa yang telah diberikan, sehingga juga menumbuhkan sikap sosial anak pada sesama temannya. Saat melakukan kegiatan, terdapat satu anak yang masih kesulitan untuk melakukan kegiatan kekeraf, sehingga anak